Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 74. Ingat perjanjian. Wajah Rafa masam ketika mendengar ucapan istrinya. Kok bisa bener ya tebakannya? Emang pada kekecilan semua, Cinta berkata dalam hati. Yakin gak mau yang lain? Tanya Rafasa. Cinta menggelengkan kepalanya dan emang hanya ingin susu rasa stroberi saja. Rafasa dengan cepat membayar agar si milik mereka tidak lagi mengajaknya bergosip. Rafasa beli cukup banyak susu, yaitu 3 dus. Pria kemudian menyusun kardus susu di bagian depan motornya, dan setelah itu Cinta baru naik dan duduk di belakang. Kenapa belinya banyak sekali? Tanya Cinta. Daripada istri abang cepat gendut, gak kurus kayak gini, Rafasa berkata sambil megang dengan tangan istrinya, dan kemudian mencium punggung tangan Cinta dengan lembut. Cinta terdiam ketika mendengar ucapan dari suaminya, hanya merasa senang dan berbunga-bunga, namun juga seperti perih ditusuk duri. Entah rasa apa yang sekarang dia rasakan, bahagia namun juga sakit. Tidak bisa terbayangkan olehnya ketika dia sudah dibuat terbang melayang, namun kemudian dihempaskan ke dasar jurang yang terdalam. Maka ini saja sudah membuatnya bulu kuduknya merinding, bahkan tubuh terasa lemas. Berlebihan sekali memang, namun seperti itulah yang dia rasakan. Kenapa diam? Rafasa kembali mencium punggung tangan istrinya. Cinta menggelengkan kepalanya. Mama marah lihat badan kurus gini. Terus selanjutnya jangan diet-diet lagi, nasihatnya. Hingga rasa Cinta mengatakan bahwa badannya semakin kurus bukan karena diet untuk menjaga bentuk tubuh, namun karena kondisi kesehatannya yang sangat tidak baik. Dia juga ingin mengatakan bahwa makan apapun tidak ada enak ketika masuk ke dalam mulutnya. Bahkan untuk menelan saja rasa sangat sulit. Itu juga ketika minum. Ini semua karena dia tertekan batin dan berulang kali hal merasakan sakit yang bersarang di dadanya karena sikap, kelakuan, dan perbuatan dari pria bernama Rafasa. Kenapa diam? Rafasa sambil menoleh ke belakang menatap wajah istrinya. Dia sungguh seperti orang tidak pernah merasa memiliki salah. Bahkan pada istrinya sudah kurus seperti ini pun karena ulahnya, dia tidak merasa bersalah. Cinta sungguh tidak habis pikir. Namun sebenarnya bukan Rafasa tidak tahu, saja dia malu untuk mengakui kesalahan telah diperbuatnya. Ingat ya, mulai sekarang harus makan yang banyak dan jangan diet. Iya, jawab Cinta yang malas untuk berdebat. Dia juga merasa tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Jika sekarang dia mendapat perhatian yang begitu sangat luar biasa, cuma satu hal yang harus dia ingat. Ini semua hanyalah perhatian semu yang bisa menghilang dalam sekejap mata. Cinta bahagia luar biasa ketika bisa merasakan makan malam di rumah yang sangat dia rindukan. Dulu, meskipun Rafasa jarang berada di rumah, Cinta sering datang ke sini setiap kali libur bekerja di coffee shop. Dia akan makan malam bersama dengan Sari dan juga Erik. Cinta yang begitu sangat mandiri dan tidak pernah tergiur kemewahan seperti ini yang membuat Sari senang dan bangga. Meskipun Sari selalu menawarkan foto-foto mewah, namun dia menolak dan memilih untuk bekerja sambil kuliah. Namun tetap saja, Sari menanggung semua kebutuhan kuliah, uang semester, uang kosan. Untuk uang jajan, Cinta menolak dan ingin uang hasil kerjanya sendiri. Cinta, ini dimakan. Tadi Mama sengaja masak untuk kamu. Sari meletakkan ayam rica di piring menantunya. Cinta tersenyum ketika mendengar ucapan dari mama mertuanya. Mama mertuanya itu sangat tahu jika dia sangat menyukai ayam rica buatan Sari. Dia rasanya begitu sangat lezat. Kalau mama mertuanya dalam masak tidak perlu diragukan lagi.
Kenapa tadi Mama nggak ajak Cinta masak? Cinta tersenyum. Mama tidak mau dicap sebagai mertua yang kejam. Masa sih, menantu baru datang dari Paris, udah suruh masak? Itu kejam sekali, Sari berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lagian gimana ceritanya mau bantuin memasak? Itu selesai makan siang di restoran langsung tidur. Raposa tersenyum kecil memandang wajah istrinya yang sekarang sudah merengut. Kamu kirain Paris itu dekat? Wajar kau Cinta sampai tidur hingga sore. Nama juga istri kamu kelelahan. Seharusnya kamu ikut dengan Cinta ke Paris, bukannya mereka istri kamu pergi sendiri seperti itu. Kau sempat Cinta digoda oleh bule di sana, bagaimana? Eri justru memarahi anaknya. Raposa hanya tersenyum nyengir ketika menurut omelan dari papanya. Maaf Pak, aku lupa kode rumah ini pasal 1, Cinta tidak pernah salah. Dan jika dia salah, maka kembali lagi ke pasal pertama, Raposa berkata dengan sedikit cemberut. Seperti inilah sayangnya kedua orang tuanya terhadap istrinya. Dan bagaimana jika mana papanya tahu apa yang telah dilakukannya terhadap Cinta selama ini? Tiba-tiba saja bulu kuduknya merinding bayangkan amukan kedua orang tuanya tersebut. Jika hanya mendengarkan amukan saja, Raposa siap. Bahkan kalau dihajar sampai belur sekalipun dia tidak akan keberatan. Karena memang bersalah dan dia harus siap menanggung kemarahan dari kedua orang tuanya. Namun bagaimana jika kedua orang tuanya dan dia untuk melepaskan Cinta? Apakah Raposa mampu hidup tanpa Cinta? Karena sekarang dia sudah merasakan beratnya istrinya itu. Selama Cinta berada di Paris, Raposa merasakan waktu yang itu sangat lama berlalu hingga membuat dia semakin tersisa menahan rasa kerinduannya. Cinta tersenyum penuh dengan kemenangan ketika melihat Raposa dimarahi oleh para mertuanya. Di rumah ini, Cinta memang mendapat perlindungan yang begitu sangat luar biasa. Namun sayang, sebentar lagi kedua mertuanya akan pergi ke Singapura untuk melakukan pengobatan. Itu artinya, dia sudah tidak lagi memiliki pelindung seperti sekarang. Sudah, jangan berdebat. Sekarang waktunya makan. Sari meraih suami serta putranya. Tuh gara-gara kamu, ucap Erik. Bukan aku, tapi Cinta yang salah. Raposa menuding Cinta. Cinta dari tadi nggak ngomong apa-apa. Cinta tersenyum sambil menjulurkan lidahnya ke arah Raposa. Raposa baru sangat gemes ketika melihat ulah istrinya. Jika tidak ada perjanjian yang dibuatnya, Cinta akan dilahapnya dalam kamar nanti. Saat selesai perdebatan kecil mereka kemudian makan dengan tenang. Cinta begitu sangat menikmati setiap rasa masakan tersaji di atas meja, dan mama mertuanya tidak ada henti-hentinya meletakkan menu di dalam piringnya hingga membuat cantik itu kekenyangan. Mama, Cinta sudah ya makannya. Wajah Cinta sudah lemas ketika makan dengan banyak. Iya, kelihatannya juga sudah kenyang sekali. Sari tersenyum. Cinta nggak usah diet-diet ya nak. Pas sekarang sudah kecil sekali, ucap Erik. Cinta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia minum susu rasa stroberi yang tadi dibelikan oleh suaminya di supermarket. Udah Cinta istirahat lagi di kamar, perintah Sari. Keadaan melihat menantunya itu sudah menguap berulang kali. Cinta tersenyum malu dan menganggukkan kepalanya. Sudah menjadi kebiasaannya setiap kali saya makan, maka akan mengantuk. Enggak apa Ma, kau Cinta langsung ke kamar. Tanya Cinta yang tersenyum canggung. Ya enggak apa, jawab Sari dengan tersenyum. Kalau gitu Cinta ke kamar ya Ma. Cinta beranjak di duduknya, itu juga dengan Raposa. Dan sebagai suami siaga, siap menemani istrinya kemana saja, termasuk mengantar ke kamar. Cinta bisa sendiri bang, Cinta menolak. Namun sikap Raposa seperti ini terlalu berlebihan. Meskipun mereka bersandiwara, namun tidak harus seperti ini juga lebaynya.
Enggak apa, abang terakan daripada nanti dimarahin mama sama papa. Dia Rafathar tersenyum kecil memandang istrinya. Cinta akhirnya tidak menolak. Dia biarkan Rafathar ikut bersamanya ke kamar. Mata tadinya mengantuk kini hilang sudah. Cinta berada dalam kamar bersama dengan Rafathar. Begitu juga dengan Rafathar. Suami istri itu tampak canggung ketika berada di kamar yang sama layaknya pasangan yang baru menikah tadi pagi. Cintanya diam, dia dekat tempat tidur. Segera tidur di atas tempat tidur bagian tepi. Kenapa diam aja? Rafathar akhirnya mulai pembicaraan setelah berpura-pura tidak peduli dan sibuk bermain ponsel. Cinta mau tidur, jawabnya. Rafathar tersenyum sambil miringkan bibirnya. Oh, minta dipeluk. Matanya terbuka lebar mendengar pernyataan dari suaminya. Ingat perjanjian, tak ada hubungan suami istri, tak ada interaksi layaknya suami istri. Membaca pun begitu sangat diingatnya. Rafathar diam dengan wajah masam. Si surat perjanjian itu begitu sangat memuakkan. Dia tidak menyangka bahwa cinta mengingatnya. Lagi-lagi, dia baru ingat bahwa dirinya sendiri yang mangsa agar istrinya mengingat setiap poin yang ada di surat tersebut. Ingat, jangan dekat-dekat. Cinta kemudian naik ke atas tempat tidur. Dia tidur di samping sebelah kiri dan mepet ke dinding. Pakaian yang dipakainya pun piyama tidur lengan panjang dan kaki panjang. Rafathar diam menatap istrinya yang tidur sambil memberikan punggungnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.